Mbak Dini, saya tiba-tiba lihat nih, kalau ada seorang pengusaha kemudian bapak-bapak, kamu menjalani profesi paranormal, kemudian dia naksir, WA terus, chatting terus, itu kan pernah terjadi dong ya Mbak Dini? Oh, emang iya? Iya kan? Iya. Lalu bagaimana reaksi dan respon Mbak Dini? Ya buat sekedar temen nggak apa-apa lah ya. Iya, teman Oke. aja. Soalnya saya ngelihat di dalam pikiran saya, bukan pasien sih, apa sih? Rekan kerja Klien. gitu. Klien. Iya. Klien itu lihat Mbak Dini juga punya daya pikat dan daya tarik gitu. Jadinya nggak heran kalau banyak ada beberapa om-om yang menaruh simpati terhadap Mbak Dini. Jadi dia melakukan hubungan badan dengan kliennya dong? Tergantung sih sebenarnya, tidak semua lah. Tidak. Kalau itu Tidak. kan yang awal dari sepuh juga kan yang pertama itu niat akhlak ibadah. Jadi nggak ke situ. Enggak, Cuma hanya kecuali kalau dia nikah. Kecuali udah Oh, nikah. tapi kan udah punya istri. Siapa? Kliennya. Kliennya. Kau tahu? Ya tahu dong. Dia udah punya istri, jadi kan kita cuma klien, nggak ada walaupun dia ABCD, kita kan mesti jangan jadi pelakor. Apalagi mau jadi pelakor yang baik. Bagaimana tuh cara? Jadi pelakor yang baik gimana? Jadi via WhatsApp, via Via chatting, chatting doang. via teks. Kamu kok tiba-tiba ngomong itu dan bener dia jalanin loh. Kamu ngeliat Iya, itu ya? Aku lihat itu semua. Dan emang bener? Iya, ada pengacara dia. Pengacara. Cuman kan Punya dalam keluarga. usia jauh banget gitu loh. Usia Tapi Mbak dia Dininya suka sebenarnya? enggak. Cuman ya apa ya namanya, Dia cuman sering ngedeketin? sering deketin, sering Sering ngajak ngobrol di handphone? telepon. Itu bener kamu bilang Nah, dari itu. suara dan dari matanya. Nah, itu aja. Itu yang saya udah lihat, ternyata terbukti benar. Iya. Ya tinggal bawa diri aja. Ya, Ya, itu. seperti itu sih Mbak Dini. Tidak ada yang salah dengan profesi, kemudian karakter Mbak Dini juga menyenangkan dan ramah, friendly. Saya rasa tidak ada hal yang besar, kecuali nih penjagaannya aja yang lebih masalah. Mudah-mudahan yang macannya nggak ganggu orang. Iya. Yang tadi kiriman udah saya ilangin. Iya, alhamdulillah. Jadi selama ini mungkin kan tadi di awal pertanyaannya adalah siapa sih sosok gaib Iya, yang ada di itu. sebelah saya ini. Nah ternyata ada dua ya Roy ya. Bukan cuman yang warisan leluhur tapi ada juga kiriman yang sudah diusir tadi Iya. sama Roy. Seperti itu yang suka mengganggu ya. Jadi dalam masalah emosi, dalam masalah Oh sering emosian, temperamen Iya. jadinya ya? Cuman agak naik gitu loh. Kalau misalkan ada apa naik gitu. Jadi gitu aja. Itu kan mungkin ngepek ya. Kamu ada tanggapan nggak? Nah, Pertanyaan sih sebenarnya ada kalau komentar? komentar aku sih dari personalitinya aja ya, nggak kelihatan sih Mbak kayak paranormal seperti yang Roy bilang tadi, orangnya friendly, baik ramah, kayak orang biasa-biasa aja, Iya. tapi ternyata berkemampuan. Iya. Ya itu berarti Cara sebenarnya ketawanya dari- juga ya. Iya. Kayak Kayak memikat. kalau biasanya kalau paranormal gitu kan yang agak-agak gimana gitu. Iya. Tapi ini enggak ya. Dan ini jadi kelebihan sebenarnya, artinya akrab dan bisa dipercaya sama orang. Ya, alhamdulillah. Untuk bantu Iya. masalah-masalahnya. Jadi kita banyak teman, banyak keluarga gitu ya. Itu aja. Oke terakhir ada pesan Roy? Ya, terus di maintain kliennya. Di silaturahmi dengan baik. Iya. Ada pesan? Mbak Nana? Ya Mbak Dini seperti yang tadi itu mungkin salah satunya jalan adalah memang berpikiran positif. Karena Iya. teman aku juga sama kayak Mbak, dia paranormal, dia nggak bisa ngobatin suaminya sendiri. Itu artinya ya memang dijaga dianya supaya Iya. dianya nggak tersakiti, nggak apa. Jadi ya udah kalau emang nggak bisa gitu ya mungkin dilupakan, dicari yang lain yang Iya. baik. Itu Iya. aja. Mbak Dini punya kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Mudah-mudahan kemampuan ini digunakan untuk hal-hal baik yang harapannya bisa mendatangkan juga hal-hal baik Iya. buat Mbak Dini. Iya. Ya, terima kasih Mbak Dini sudah hadir di Menembus Mata Batin dan kami harap yang terbaik buat Mbak Dini. Selamat malam. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih ya Om Roy. Iya, Mbak. sama-sama. Selamat malam. Cobalah untuk memahami orang-orang di sekitarmu. Setelah itu, kamu berhak menuntut mereka memahamimu. Karena melakukan pesugihan, pria yang satu ini mengaku kehilangan keluarganya.
Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anto. Selamat malam Pak Anto. Selamat. Boleh kami tahu yang mau Anda ceritakan saat ini? Jadi begini, saya adalah pedagang bakso, Oke. pengusaha bakso. Namun sebelumnya saya pernah melakukan sesuatu, yaitu dagang perabotan. Itu sebelum dagang bakso? Sebelum dagang bakso. Tapi hasilnya semuanya itu sama-sama nggak ada kemajuan sama sekali. Jadi sepi. Pada suatu saat ada salah satu orang, entah dia itu pura-pura apa saya nggak tahu, nanti dia datang tempat saya di warung saya itu dan dia tanya, Tanya apa Pak? Boleh lebih keras jawabnya. tanya, ramai mas dagangannya. Nah, ya karena dagangan saya sepi, ya Bapak otomatis jawab sepi. ya sepi lah. Ya Lalu beginilah masih kemudian? sepi kayak gini bagaimana saya bilang gitu. Jadi pada saat sepi itu kan timbul namanya stres Iya. atau depresi lah kita dibilangnya kayak gitu. Nah itu saya tanya, emang ada solusi apa dengan dagangan saya yang sepi seperti ini? Dia bilang katanya gini, kalau gitu mah ikut saya aja. Kemana? Nah, ke suatu tempat, tempatnya itu hutan dan ada semacam kayak gua gitu dan ada pohon besar di luarnya. Itu Bapak ikutin ke sana? Ya, sekarang gini, Mas. Namanya orang dagang sepi, istri ngomel-ngomel, Iya pasti Udah ada putus asa ya? ya ada keputusasaan gimana? di situ. Kan harus diikutin. Mana yang terbaik, mana yang bisa membuat dagangan saya laris, ya udah saya ikutin. Lalu di sana apa yang Bapak lakukan? Nah, di situ saya ketemu seseorang juru kunci. Nah, di situ saya sempat ngobrol-ngobrol dan saya ditanya, apa tujuannya ke sini? Ya, saya mencari pengarisan supaya dagangan saya laris. Itu intinya seperti itu. Dan pada akhirnya dia bilang, udah tahu sarannya belum? Dia bilang gitu kan. Kata teman saya yang ngajak saya kemari, sarannya sih kuat mental. Ya kuat mental saya bilang namanya orang pasti kuat mental ya. Saya juga kuat mental. Tapi mental seperti apa? Ya, akhirnya ditanya, kuat mental menghadapi sesuatu. Ternyata yang saya hadapi itu bukan masalah preman, bukan masalah begal, tapi barang gaib. Apa itu? Siluman monyet. Ya, di situ akhirnya singkat cerita, oke. Dia kasih sajen, kita harus bertapa, kayak semedi gitu loh. Semedi. Nah, dalam semedi itu ada bisikan, buka mata kamu. Lalu? Semula gelap, begitu saya buka mata saya itu monyet banyak banget dan riuh. Semula sepi loh, nggak ada siapa-siapa. Itu beneran nyata? Apa sebenarnya halusinasi Bapak aja? Ya kalau dibilang halusinasi, ya nggak juga. Beneran? Ya ngelihat kok. Kemudian di situ dibilang ada suara itu tadi bilang katanya, kamu bisa pilih di antara monyet-monyet itu. Siapa yang sehati dengan kamu, yang cocok dengan kamu. Gimana taunya sehati dengan monyet? Nah itu dia. Mungkin namanya gaib kan susah dimengerti. Akhirnya saya bilang begini. Saya bilang, hei kamu para monyet yang ada di sini. Di antara kalian yang ada di sini, siapa yang sehati dengan saya, yang mau membantu saya? Bapak ngomong nih? Iya, ngomong. Pakai bahasa Indonesia? Iya. Mereka pakai bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kan pakai salah bahasa Jawa. manusia maksud Iya, saya? iya. Mereka ngerti? Ya namanya binatang, mungkin dari situ gaib ya. Mungkin jadi-jadian saya nggak tahu juga. Akhirnya bilang, ya kalau emang di antara kalian ada yang setia dengan saya, yang cocok dengan hati saya, yang membantu usaha saya, datang sini. Ya kan? Sampai itu maju mundur itu ada 5 ekor monyet.
Dan yang terakhir itu yang ke-6, dia mendekat. Saya perhatiin, dia matanya juga begitu tajam ya kan. Dan malah dia ngambil itu. Ambil pisang. Pisang. Mungkin itu pertanda kalau saya hati, kalau itu cocok itu. Udah, habis itu udah. Dan pada akhirnya, di lehernya dia itu ada kayak bungkusan begitu. Ada bungkusan ikatan gitu. Pokoknya ada bungkusan gitu. Terus Pak? Dia begitu ngambil, ya udah dia sambil makan, saya ambil itu. Saya ambil. Bungkusan itu. Saya ambil aja gitu. Nah, terus begitu saya ambil, saya dapat, tahu-tahu itu menghilang. Apanya? Monyet-monyet yang riuh, yang termasuk yang saya ambil tadi, menghilang. Habis itu ada tahap kedua, dia bilang, kamu datang ke Sendang itu. Apa? Sendang. Sendal. Sendang. Sendang itu apa? Sendang itu kayak apa ya? Istilah. Danau. Ya, semacam danau tapi kecil. Dia ada air yang apa namanya? Ngalir gitu kayak Telaga. gitu. Pokoknya Nggak terlalu sendang besar. gitu ya. Ya. Ada air yang mengucur, netes. Ya, di situ saya suruh ngambil air di situ. Ya udah saya ikutin, ya kan. Ambil secukupnya. Udah, kan saya balik lagi. Nah, tahu-tahu suara itu sekarang tugas kamu udah selesai. Itu siapa yang ngomong? Nggak ada orang. Di rumah saya istirahat, dari situ saya mandi, terus saya tidur. Untuk memulai usaha itu, saya harus mematikan lawan saya dulu. Lawan saya harus dimatikan dulu. Lawan apa nih? Lawan Pesaing bisnis, gitu, Pak. ya pesaing dagang. Caranya dimatikan bukan orangnya, tapi Bisnisnya. bisnisnya. Gimana caranya supaya dia mati, ya kan? Saya air yang keramat tadi, saya kucurin di Tokonya, tempatnya, warungnya. warungnya dia itu, ya kan. Dan ternyata mereka tutup. Ya begitu. Mati bisnisnya, usahanya. Ya, semuanya pelanggannya lari ke saya. Sekarang usaha Bapak gimana? Minggu kedua itu mulai ini. Udah mulai dagangan saya laris. Jadi yang semula sepi jadi ramai sekali. Karena ramai, udah otomatis. Ya kan? Kenapa Mas? Saya butuh air dong. Boleh minta minum nggak? Minum? Boleh minta minum nggak? Tadi tiba-tiba mual banget. Aduh, ada air nggak? Sebentar ya Pak ya. Saya... Oke, maaf Pak Anton. Ya. Baik, kita langsung ke inti permasalahannya ya Ya. Pak. Apa tujuan Pak Anton datang ke Menembus Mata Batin? Setelah saya nggak melakukan ritual lagi. Karena ritual itu memakan korban. Korbannya siapa? Anak dan istri saya. Jadi mereka sekarang kondisinya udah meninggal. Iya, karena efek dari saya nggak melakukan ritual lagi itu. Jadi dia ambil istri saya dan juga anak saya. Oke, jadi malam ini tujuannya apa Pak? Saya ingin kembali normal, hidup. Tanpa melakukan ritual, tapi tanpa harus ada jatuh korban. Iya, Baik, mudah-mudahan Bapak akan mendapatkan solusi dan kami mohon Bapak bisa menceritakan semuanya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anto tinggal di rumah bernomor 40. Terlahir tanggal 20 Mei 1982. Dia memiliki kemauan yang keras dan banyak disegani. Namun ia suka terburu nafsu dan menuai banyak penyesalan. Saya melihat perjanjian gaib antara Anto dan sosok siluman yang mengikatnya. Sosok itu terus-menerus menggerogoti kehidupan Anto. Dia butuh pertolongan.
Saya mendengar suara bising di kuping saya. Bising yang sangat kuat sekali. Dan kuping saya sakit sekali di sini. Tapi saya akan membantu Anto. Selamat malam. Selamat malam. Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Aku kok ngerasa sesuatu ya di kamu, Mbak Nana. Apa itu, Roy? Hari ini kamu datang. Sebelum datang ke sini, kamu ada semacam Kenapa, Roy? Kenapa?